kita mulai materinya, kita lanjutkan ya. Terakhir sampai materi apa aja? Kuat medan listrik. Kuat medan listrik ya. Kemarin soal-soalnya sudah dicoba. Oh, bisa. Ada yang bisa, ada yang belum. Ya, kita lanjutkan dulu. Nanti di akhir materi ini kita coba selesaikan soal-soal yang susah. Oke. Sekarang kita masuk ke hukum gas. Mbak. Gas, ya sebelum masuk ke hukum gas, ini ada satu kisaran yang perlu kalian ketahui, yaitu ini ya, flux listrik. Apa ini? Dengar ya? Jadi hukum gas ini masih berkaitan dengan kuat medan listrik. Kuat medan listrik kemarin yang mana punya lambang apa ya? E. Ini masih punya kaitan dengan E. Nah, flux listrik sendiri ini artinya apa? Yaitu jika ada muatan, pasti di sekitarnya ada. Jika ada sebuah muatan, pasti di sekitar muatan ini ada namanya Kuat medan listrik. Nah, nanti ketika di sekitar muatan ini ada medan listrik, dan kita memberikan sebuah bidang, misalnya bidang data ramengan plat logam atau apapun, nanti medan listrik ini akan menembus bidang ini, Nah, kemudian medan listrik ini kita lambangkan atau kita simbolkan dengan garis-garis gaya, garis-garis seperti ini. Sebenarnya orang ketok ya, Cak. Awang-awang kan oleh kita menyimbolkan apapun. Nah, di sini itu lambangnya seperti garis-garis. Nah, garis-garis yang menembus suatu bidang inilah yang kita sebut dengan flux listrik. Jadi asal usulnya seperti itu. Jadi ada muatan, di sekitarnya ini ada medan. Kemudian jika kita berikan suatu bidang, maka garis-garis yang menembus bidang permukaan ini yang kita sebut dengan flux listrik. Nah, flux listrik sendiri ini kita lambangkan dengan simbol semacam ini. Kemudian untuk rumusnya bahwa tadi garis-garis ini melambangkan apa tadi? Gaya. Apa melambangkan apa? Kuat medan listrik. Jadi kuat medan listrik dikali dengan lempengan ini terkadang bisa kecil, bisa besar. Jadi yang mempengaruhi nanti apanya? Luasnya. Dikali. Selain itu terkadang kalau dia tidak tegak lurus membentuk sudut, kalau ada sudutnya kalian tambahkan dengan cos. Inilah rumusan dari flux listrik. Garis-garis gaya yang menembus suatu bidang itu dirumuskan dengan E kali A kali cos T. Nah, hukum Gauss sendiri ini menyatakan bunyinya seperti apa hukum Gauss itu? Jumlah garis medan atau flux listrik yang menembus suatu permukaan akan sebanding dengan jumlah muatan listrik. Jadi jumlah garis gaya yang menembus atau flux akan sebanding, jadi itu lambangnya kalau sama dengan tapi ini sebanding dengan muatan yang melingkupinya atau dibagi dengan ini namanya permitivitas suatu benda. Permitivitas itu ya kayak suatu nilai lempengan itu pasti punya nilai listrik sendiri-sendiri ya, tahanan terhadap listrik sendiri-sendiri. Jadi ini biasanya sudah ditentukan faktor pembanding ya kalau di FKS. Sudah ada nilainya, epsilon 0 itu nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12, ada di belakang kali. Sehingga kalau kita tuliskan secara detail,
flux sendiri itu tadi E kali A kali cos theta akan sama dengan I per epsilon. Inilah hukum Gauss, bunyinya semacam itu. Kemudian lanjut sedikit. Sekarang penerapan hukum Gauss. Jadi hukum Gauss itu bisa kita aplikasikan ke beberapa bahan. Yang pertama pada bola berongga. Ini misal suatu bola ya kan, berongga berarti jerone bolong tak bulat? Bolong. Kemudian nanti ini sih kalau kalian bayangkan atau kayak bal-balan atau sepak bola, ini hubungannya sama muatan listrik ya. Jadi ini biasanya ya masuknya ke dalam elektronika, misalnya di dalam sebuah komponen elektronik, video TV, tabel pokok itu ada lempengan-lempengan. Ya, itu dia biasanya ada fungsinya, adanya kabel-kabel, alat-alat kecil-kecil itu pasti punya fungsi tersendiri. Nah, kita cah wedok sih biasanya nggak terlalu penting ya, yang penting yang di dadanya ada di. Nah itu cah lanang biasanya teknisi. Misal ini alatnya apa-apa, tapi tidak langsung jelemit ke fisikanya yang harus ngitung, sekedar tahu saja. Misalnya untuk alat-alat tersebut juga sudah punya nilai. Ketumbas ini langsung kan di situ tertera berapa nilainya kan ada. Sudah harus. Ini dasar yang perlu kalian tahu saja. Nah di sini bola berongga misal dari pusat sampai sini. Ini namanya jari. Nah kemudian nanti kuat medan listrik pada bola berongga ini yang ditanyakan, kalian disuruh menentukan nilai kuat medan listrik di sekitar ini. Nah di sekitar ini itu ada 3, kita bagi menjadi 3. Yang pertama ketika dia di dalam, yang kedua ketika dia pas di permukaannya, dan yang ketiga ketika dia di luar bola. Kalau kemarin kan kalau di kuat medan secara umum kan ketika ada muatan hanya jarak dari muatan ini, ya kan? Kalau sudah masuk ke itu kita bagi menjadi 3. Sekarang yang pertama dulu, ketika dia berada di dalam bola, misal saya minta seperti ini, jaraknya misal saya tulis R kecil. Nah berarti ketika dia di dalam bola, nanti itunya apa ya klasifikasinya? R kecil ya, jarak yang ditanyakan tadi kurang dari jari. Kalau dia di dalam bola berarti R-nya kurang dari jari. Nah berapa kuat medannya ketika dia berada di dalam bola? Ternyata dia tidak memiliki nilai alias nomor. Jadi pertanyaannya itu seperti ini nanti. Misal diketahui jari-jari bola R besarnya 5 cm. Yang ditanya berapa kuat medan pada jarak 2 cm. Mungkin rendah pertanyaan. Tidak langsung dijawab atau disebutkan dia berada di sini. Lihat. Kalian harus menentukan sendiri dan menggambarkan jari-jarinya pinter 5. Yang ditanyakan jaraknya 2. Berarti luwih cilik tambah gede. Cilik. Kalau luwih cilik berarti di posisi ini di dalam. Kalau di dalam maka nilainya sama dengan 0. Jawabannya itu cuma 0. Itu yang menentukan dalam kebutuhan untuk kalian. Yang kedua di permukaan itu jika apa? Yang pertama lagi, yang kedua itu ketika di sini, ini dia di permukaan. Berarti apa ya? R akan sama dengan R besar. Nah, seperti ini. Nanti ketika dia di permukaan, dia punya nilai. Yaitu apa rumusnya? Kaki per R-ku kuadrat. Jadi R-nya boleh pakai ini atau ini karena nilainya sama. Kalau yang ketiga, ini nanti ketika dia di luar bola. Kalau di luar, berarti dia di sini.
R3. Ya, berarti R-nya bagaimana Cak dengan jari-jari? Lebih besar daripada jari. Jadi nanti E-nya dia nilainya sama dengan nomor 2, yaitu KI per R kuadrat. Tapi R yang kita pakai nanti R yang ini. Yang ketiga. Oke, misal di sini 5 ya, misal di sini 10. Jari-jarinya 5, R-nya 10. Berarti dia posisinya di luar bulan. Berapa E-nya? Kalian hitung